namanya Fajar dan teman-teman mengucapkan terima kasih kami dari kelompok 4 atas. Halo semuanya, saya Dr. Fajar. Saya Nazwa sebagai guru, saya Hilda sebagai wanita, saya Dewi Fitriani sebagai Tania, saya sebagai Tania. Kita hanya 5 guys. Mengucapkan terima kasih Sudah menonton film kami. Semangat mati. Semangat mati Tiana. Terima kasih, love you. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dengan lancar. Boleh Fajar dipimpin untuk berdoa ini? Peserta didik di kelas ini memiliki karakteristik yang beragam, masing-masing menunjukkan cara belajar dan cara mengekspresikan pemahaman yang berbeda. Selain itu, terdapat satu peserta didik dengan cerebral palsy yang memerlukan dukungan pada aspek fisik. Sesi dulu kepada Hida. Pagi Bu. Oke, apa kabarnya Hida? Senang lagi senang. Mayunita. Baik Bu. Gimana kabarnya Mayunita? Baik dan lapar. Oke, nggak apa-apa, nanti setelah pembelajaran hari ini kita langsung makan. Fajar. Apa kabarnya Fajar? Capek. Oke, semoga nanti semangat lagi kan kita makan dulu. Nadia gimana Nadia? Baik sekali. Oke, baik sekali. Guru mengawali pembelajaran dengan menanyakan kabar dan melakukan presensi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan afektif peserta didik. Melalui interaksi awal ini, guru dapat membangun kedekatan, mengamati kondisi peserta didik, serta memastikan kesiapan mereka sebelum memasuki kegiatan pembelajaran inti. Semuanya udah hadir, baik, sehat, semangat. Semoga semuanya udah siap belajar IPA hari ini, oke? Oke. Coba sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan sini. Ada apa nih? Oke, bunga dari bunga kuburan. Oke, kesukaan ini masuk hidup. Oke, betul, masuk hidup. Dan orang hutan? Pernah. Bayangkan nih, kita potong-potong orang hutan jadi bagian yang paling kecil. Bayangkan ada apa di dalamnya? Urat tumbuhan. Bagian paling kecilnya apa? Biji. Oke, jadi pertanyaan untuk hari ini kemudian kita adalah apa yang kira-kira ada dalam tubuh hewan dan tumbuhan? Apakah bagian terkecil dari tumbuhan dan hewan? Jadi kita akan menelaah sel, yaitu bagian terkecil dari makhluk hidup. Benar ya? Pada tahap awal pembelajaran, guru memberikan pengantar mengenai konsep sel untuk mengaktifkan kembali pengetahuan awal peserta didik. Meskipun peserta didik mungkin telah mengenal materi ini sebelumnya, penguatan konsep dasar tetap diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang sama sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, jadi sekarang ibu akan mendemonstrasikan mencontohkan cara menggunakan mikroskop. Di depan kalian itu sudah ada mikroskop. Coba. Oke, buat apa? Dalam model Discover Learning, pengantar ini berfungsi sebagai stimulasi awal sehingga peserta didik memiliki bekal untuk melakukan pengamatan, mengeksplorasi objek yang diamati, dan menemukan konsep secara lebih mandiri pada kegiatan berikut. Pokoknya isi saja secara jujur. Pada tahap ini, guru membagikan LKPD sebagai panduan belajar peserta didik. LKPD berfungsi untuk mengarahkan peserta didik dalam melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, mencatat hasil temuan, serta menjawab pertanyaan yang disusun secara sistematis. Nanti setelah ini jadi kalian waktu 40 menit untuk mengamati. Sebagai bentuk diferensiasi, Fajar diberikan waktu tambahan dan bantuan asosiatif karena membutuhkan penyesuaian motorik dalam kegiatan pengamatan menggunakan mikroskop. Sementara itu, peserta didik lainnya diberikan fleksibilitas dalam proses pengamatan. Mereka dapat memilih cara mendokumentasikan hasil pengamatan sesuai preferensi masing-masing, baik melalui catatan tertulis, rekaman suara, maupun gambar.
Pilihan ini diberikan sebagai bentuk diferensiasi proses sekaligus menjadi bekal dalam penyusunan tugas proyek akhir. Oke, semuanya sudah selesai? Benar ya? Oke, dikit lagi. Oke, aku udah. Sekarang apa pedenya? Udah, kita bagi. Kita taruh sebelumnya terima kasih karena kalian sudah sangat mengamat dengan baik. Jangan lupa aspek afeksi tetap diperhatikan. Ya, nah, setelah melakukan pengamatan hari ini, coba kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Berarti tadi kalian mengamati apa? Sel. Sel itu berarti bagian terkecil dari makhluk hidup. Oke, bagus sekali Mbak Yunita. Berarti teman-teman sudah berhasil menemukan apa? Sudah dapat atau ada yang nggak dapat? Ada yang belum ketemu juga, Bu. Susah. Bagian apa? Kalau aku tuh yang satu buah. Sama, aku sel tumbuhan. Aku udah sel tumbuhan juga. Yang sel tumbuhan kenapa tadi boleh diceritakan? Kalau yang aku, ya itu kan ada apa? Seluruhan kayak mirip sama yang isoman, jadi aku nggak tahu tuh yang mana. Bedanya yang mana ya? Sebelum pembelajaran berakhir, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi sederhana. Peserta didik diberi kesempatan untuk menceritakan hal yang sudah dipahami, bagian yang masih perlu dibantu, serta pengalaman mereka selama mengikuti pembelajaran. Kalau Fajar gimana? Maksudnya gimana? Lihat tapi ini udah susah lihat kita ada. Berarti aman ya, kayak masih sedikit sulit. Jadi gimana perasaan teman-teman setelah melakukan pembelajaran? Dari kegiatan ini, guru dapat mengetahui perkembangan belajar peserta didik sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Terang-terangan kayak manusia, kalau semua gue cuma di tempat itu ternyata wah, boleh sekali. Nanti setelah ini kita coba ulik lagi terkait materi-materi yang menggunakan mikroskop. Karena semuanya sudah tadi refleksi, sudah memberikan kesimpulan. Nah, coba kalian lihat lagi di LKPD bagian akhir itu ibu ada kasih tugas. Kalian akan mengumpulkan proyek akhir. Nah, jadi itu terkait hasil pengamatan kalian hari ini. Misalkan esai, boleh menggambar, boleh video, boleh apa ya? Boleh terserah kalian boleh kayak gitu. Boleh, boleh. Aku mau ngomong aja waktu. Menjelaskan aja. Berarti aman ya semuanya? Aman. Ibu kalau misalnya sama kayak lain boleh atau boleh? Kami memilih menerapkan diferensiasi produk karena materi ini tidak harus dipahami dan ditunjukkan melalui satu cara yang sama. Peserta didik bisa mengungkapkan pemahamannya dari berbagai perspektif dan dalam berbagai bentuk produk. Karena itu, mereka diberikan pilihan cara menyajikan hasil belajarnya, sehingga setiap peserta didik dapat menunjukkan pemahamannya dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Ya, nanti dikerjakan di rumah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan presentasi. Oke. Kita menutup pembelajaran hari ini, berarti alangkah baiknya kita berdoa. Tadi Fajar sudah, berarti sekarang Zahida boleh. Karena kita telah melaksanakan pembelajaran kali ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan masing-masing atas pelajaran yang telah diberikan. Berdoa.
dahulu. Nadia boleh dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, coba kemarin kita melakukan kegiatan apa terkait sel? Oh, lihat sel menggunakan apa tuh alatnya? Mikroskop. Iya, betul sekali Mbak Yunita, mikroskop. Oke, berarti teman-teman kemarin sudah melihat pakai mikroskop dan ada dua sel yang dilihat apa? Sel hewan, sel tumbuhan. Oke, ini kita lihat sedikit ya. Nah, sel hewan, tapi ini gambar pasti beda dong yang teman-teman lihat waktu mikroskop. Beda banget. Beda banget ya. Beda. Sel tumbuhan juga beda ya. Ini ada pasti beda sekali. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasil karya teman-teman. Gimana tuh? Mungkin ada yang bikin video, ada yang bikin PowerPoint, ada yang bikin essay. Siapa yang bikin essay? Aku. Oh, ada juga. Ada yang bikin PowerPoint? Aku. Oke, ada yang dengan presentasi lisan? Aku. Oh, lisan. Oke. Nah, udah siap semuanya kita mau presentasi hari ini? Siap. Oke. Yang pertama kita menggunakan spin aja ya biar adil. Oke. Boleh. Siapa ya? Fajar boleh Fajar. Cepetan. Cepetan Fajar. Siapa ya? Fajar. Siapa yang dapat nih? Ayo dong guys, aktif. Kita lanjutkan ya. Oke. Siapa nih dua terakhir? Fajar. Nadia. Fajar, Nadia, Fajar, Nadia, Fajar, Nadia.
lihat tentang sel tadi, tentang sel tumbuhan, sel hewan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Begitu, terima kasih dan mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran ditutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh disiapkan barang-barangnya, dimasukkan ke dalam tas. Kita selesai hari ini. Oke, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.